Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mempresentasikan mengenai laporan konsolidasi kepemilikan tidak langsung dan saling terikat. Perkenalkan, nama saya Yusra Oktaviani. Saya Susmaya Salisita. Saya Dewa Maina. Saya Anita Listiani. Pembahasan yang akan dibawakan oleh kelompok kami, yang pertama, materi pembahasan terkait itu ada laporan keuangan konsolidasi, kepemilikan tidak langsung dan saling memiliki. Kemudian yang kedua itu ada kepemilikan tidak langsung model garis lurus bentuk induk, anak, dan cucu. Kemudian yang ketiga itu ada kepemilikan tidak langsung model garis terkoneksi atau hubungan afiliasi terkait. Kepemilikan tidak langsung adalah investasi yang memungkinkan investor mengendalikan atau mempengaruhi secara signifikan keputusan investasi yang tidak dimiliki secara langsung melalui investasi yang dimiliki secara langsung. Terdapat dua jenis struktur kepemilikan tidak langsung, yaitu hubungan ayah-anak cucu atau father-son-grandson relationship. Kemudian yang kedua itu ada hubungan afiliasi terkait, connecting affiliate relationship. Kepemilikan tidak langsung model garis lurus atau induk anak cucu. Pada model ini, perusahaan induk secara langsung memiliki 80% kepemilikan dalam perusahaan anak A, dan secara tidak langsung memiliki 56% kepemilikan dalam perusahaan anak B. Pemegang saham minoritas memiliki 44%, pemegang saham minoritas memiliki 44% saham lainnya. Dalam perusahaan anak B, 30% yang dimiliki langsung oleh pemegang minoritas saham perusahaan anak B ditambah dengan 14% yang dimiliki oleh 20% pemegang saham minoritas perusahaan anak A. Perusahaan induk memiliki secara tidak langsung 56 saham perusahaan anak B, sehingga konsolidasi dengan perusahaan anak B dapat dilakukan. Akan tetapi, bukan kepemilikan langsung atau tidak langsung perusahaan induk yang menentukan apakah sebuah afiliasi harus dikonsolidasikan atau tidak. Keputusan untuk mengkonsolidasi didasarkan pada apakah mayoritas saham perusahaan afiliasi itu berada dalam struktur afiliasi. Sebelumnya telah dijelaskan oleh rekan saya mengenai definisi kepemilikan tidak langsung serta mengenai penjelasan kepemilikan tidak langsung model garis lurus atau induk anak cucu. Selanjutnya, saya akan menjelaskan contoh mengenai kepemilikan tidak langsung model garis lurus. Di sini terdapat diagram model garis lurus. Kita asumsikan perusahaan induk itu sebagai perusahaan A, perusahaan anak 1 sebagai perusahaan B, dan perusahaan anak 2 sebagai perusahaan C. Sebagai contoh, perusahaan A mempunyai saham perusahaan B sebesar 80%, perusahaan B mempunyai saham perusahaan C sebesar 50%, maka secara tidak langsung perusahaan A memiliki 40% saham perusahaan C, yaitu dari 80% dikali 50%. Meskipun kepemilikan secara tidak langsung atas perusahaan A atas perusahaan C kurang dari 50%, laporan keuangan perusahaan C harus masuk ke dalam laporan konsolidasi perusahaan A. Terdapat 3 kontrol yang diperoleh dari pelindungan keuangan kepemilikan tidak langsung, yaitu yang pertama, pemilikan saham-saham perusahaan anak terjadi sesudah adanya kontrol oleh perusahaan induk pada perusahaan subinduk. Dan yang kedua, kepemilikan saham-saham perusahaan anak terjadi sebelum adanya kontrol oleh perusahaan induk kepada perusahaan subinduk. Dan yang terakhir, kontrol yang diperoleh dengan adanya hubungan afiliasi di antara perusahaan-perusahaan anak. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai kepemilikan tidak langsung model garis terkoneksi atau hubungan afiliasi terkait.
Dalam struktur hubungan afiliasi terkait ini, perusahaan induk mengendalikan suatu perusahaan melalui penjumlahan kepemilikan saham langsung dan kepemilikan saham tidak langsung pada perusahaan tersebut. Baiklah, saya akan menjelaskan di sini tentang kepemilikan tidak langsung model garis terkoneksi atau hubung afiliasi terkait. Perusahaan anak 2 atau cucu, perusahaan anak 1. Contoh ilustrasi mengenai hubungan afiliasi terkait. Perusahaan induk ke perusahaan anak 1 60%. Terus perusahaan anak ke perusahaan anak 2 30%. Terus selanjutnya perusahaan induk ke perusahaan anak 40%. Kepemilikan tidak langsung model garis terkoneksi atau hubungan afiliasi terkait. Dalam ilustrasi mengenai hubungan afiliasi terkait, perusahaan induk secara tidak langsung memiliki 18% kepemilikan, 60% kali 30% perusahaan anak 2. Total kepemilikan atas saham anak 2 yaitu 58%. 40% tambah 18%. Hak minoritas memiliki 40% dari saham anak 1. Hak minoritas memiliki 42% atau 30% tambah 40% kali 60% dari saham anak 1. Terus definisi mutual holding. Mutual holding di sini artinya adalah kepemilikan saham oleh perusahaan yang berafiliasi. Mutual holding terdiri dari dua bentuk, yaitu saham induk dimiliki oleh anak perusahaan. Saham induk yang dimiliki oleh anak perusahaan tidak termasuk ke dalam saham yang beredar. Oleh karena itu, di dalam laporan keuangan konsolidasi, saham tersebut akan dilaporkan sebagai saham treasury dan akan dikurangkan dari stockholders equity konsolidasi pada nilai cost-nya. Saham anak dimiliki oleh anak perusahaan yang lainnya. Untuk saham anak yang dimiliki oleh anak-anak perusahaan yang lainnya tidak akan diperlukan sebagai treasury atau stok. Investasi tersebut akan dieliminasi bersamaan dengan eliminasi ekuitas perusahaan yang sahamnya dimiliki. Terdapat dua metode akuntansi yang diterima umum untuk perusahaan induk yang sahamnya dimiliki oleh perusahaan anak. Yang pertama ada pendekatan saham treasury. Pendekatan saham ini mempertimbangkan saham perusahaan induk yang dimiliki oleh perusahaan anak tetap menggunakan dasar biaya dan dikurang AR biaya dan dikurangkan dari ekuitas pemegang saham dalam neraca konsolidasi. Lalu yang kedua ada pendekatan konvensional. Pendekatan konvensional mempertimbangkan investasi perusahaan anak dalam saham perusahaan induk atas dasar ekuitas dan mengeliminasi akun investasi perusahaan dapat diterima, tetapi tidak menghasilkan laporan keuangan konsolidasi yang sama. Secara khusus, jumlah laba ditahan konsolidasi dan hak minoritas biasanya berbeda menurut kedua metode tersebut. Kesimpulan materi. Indirect holding adalah investasi yang memungkinkan investor untuk mengendalikan atau mempengaruhi secara signifikan perusahaan lain tidak melalui kepemilikan saham langsung, melainkan melalui anak perusahaannya. Struktur indirect holding terdiri dari dua macam, yaitu struktur father-son-grandson dan struktur afiliasi terkoneksi, connection affiliates. Mutual holding adalah kepemilikan saham oleh perusahaan yang berafiliasi. Struktur mutual holding ada dua bentuk, yaitu saham induk dimiliki oleh anak perusahaan dan saham anak dimiliki oleh anak perusahaan yang lainnya. Lalu dari sudut pandang konsolidasi,
saham induk yang dimiliki oleh anak perusahaan tidak termasuk ke dalam saham yang beredar. Oleh karena itu, di dalam laporan keuangan konsolidasi, saham tersebut akan dilaporkan sebagai saham treasury dan akan dikurangkan dari stockholders equity konsolidasi pada nilai biayanya. Sekian